Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan responsi untuk mata kuliah teori bilangan. Ini ada 5 soal, jadi kita langsung aja ke pembahasannya ya. Yang 1A, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat, buktikan bahwa untuk setiap ABC bulat, maka berlaku ada 2 pertanyaan, minus dari minus A sama dengan A, dan minus dari A plus B sama dengan minus A plus minus B. Oke, pertama kita akan membuktikan yang I dulu. Nah, jadi untuk melakukan itu kita akan menggunakan sifat-sifat dari integer atau sifat-sifat dari bilangan bulat. Ya, ini sudah saya sediakan di bawah. Oke, kita akan mulai dari fakta 0 sama dengan 0. Sudah sepakat ya? Nilai 0 itu sama dengan 0. Dan untuk memunculkan A di sebelah sini, kita coba kalikan yang sebelah kiri ya, minus A dengan 0. Yang kanan nggak usah, ya karena kita sepakat kalau misalkan A-nya bilangan bulat, maka minus A-nya juga bilangan bulat, maka ketika dikalikan dengan 0, dia akan tetap 0. Jadi yang kanan itu nggak usah sebenarnya. Setelah itu, kita akan menggunakan sifat inverse. Di sini harusnya ada sifat inverse, teman-teman. Cuman sepertinya tidak tertulis. Jadi, minus A, kita ubah 0-nya menjadi bentuk inverse-nya, yaitu min 1 tambah 1. Ya, ini kan saling inverse nih. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan sifat inverse penjumlahan. Setelah itu kita akan menggunakan sifat distributif penjumlahan. Di sini ya, sudah aku garisin. Jadi minus A dikali min 1, tulis aja dulu min A kali min 1 ditambah minus A dikali 1 sama dengan 0. Ini adalah sifat distributif. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sifat identitas perkalian. Lihat teman-teman, di sini ada sifat identitas perkalian. 1 dikali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Jadi, kalau dilihat di sebelah sini, min A dikali min 1 itu bisa kita tuliskan sebagai minus 1, min 1 dikali minus A. Ini sifat komutatifnya ya, sifat komutatif perkalian. Tapi yang sebelah kanannya kita akan menggunakan sifat identitas perkaliannya, yaitu minus A kali 1 ya tetap sama aja dengan minus A, karena di sini 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Jadi ini minus A sama dengan 0. Ini adalah sifat identitas perkalian. Sebenarnya digabung sama ini ya, komutatif ya, dan komutatif. Lalu min 1 ini kita bisa simbolkan dalam matematika, itu satunya kita nggak dituliskan gitu ya. Jadinya bentuknya menjadi minus kali minus A. Lihat, mirip dengan pertanyaannya ya, yang sebelah sini. Min kali minus A. Nah, tinggal sebelah sininya kita ubah. Oke, selanjutnya untuk memunculkan yang sebelah kanan, kalian ingat ada sifat sifat inverse ya. Jadi bahasanya tidak dipindah ruaskan, tapi dijumlahkan masing-masing ruas. Gitu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan minus A di sebelah sini, maka kita menjumlahkan dengan inverse-nya, supaya yang ini, minus A ini menjadi identitas penjumlahan. Gitu ya. Jadi, ditambah minus A, dan kita tahu bahwa inverse dari minus A itu adalah A. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan sama dengan 0, di mana 0 itu adalah identitas penjumlahan. Ya. Sama dengan 0 ditambah
A. Ingat, harus adil ya. Ini tambah A berarti ini tambah A. Selanjutnya yang ini kita biarin. Lalu yang ini adalah identitas penjumlahan ya. 0, 0 tambah A. Ini identitas penjumlahan. Lalu kita gunakan identitas penjumlahan lagi, tinggal dijumlahin aja. Lihat, A tambah 0 sama dengan A, jadi ini minus dikali minus A tambah 0 sama dengan minus dikali minus A. Sama dengan A, gitu ya. Jadi jawabannya sudah terbukti, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang 1I2. Kita akan membuktikan negatif dari A plus B sama dengan minus A plus minus B. Oke, kita akan berangkat dari fakta 0 sama dengan 0 lagi ya. Lalu kita coba kalikan C dikali dengan 0. Dengan C-nya anggota bilangan bulat. Gitu ya. Lalu 0 ini kita bisa pisah menjadi yang sebelumnya ya. Jadi identitasnya. Yaitu 1 ditambah minus 1. Sama dengan 0. Lalu kita ini identitas ya. Ini inverse penjumlahan. Lalu kita kalikan sesuai dengan sifat distributif. C dikali 1 ditambah C dikali minus 1. Sama dengan 0. Ini adalah sifat distributif. Lalu kita selesaikan teman-teman. C kali 1 itu adalah C. Dan C kali minus 1 kita ubah menjadi minus 1 kali C ya. Sama dengan 0. Nah, terus karena C merupakan bilangan bulat, kita misalkan C itu sama dengan A tambah B. Karena kita mau memunculkan A tambah B-nya. Jadi, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat. Gitu ya. Yes. Nah, setelah itu kita substitusi C sama dengan A tambah B ke sini. Jadinya A tambah B, kita kurungin aja, A tambah B ditambah negatif 1 dikali A tambah B. Sama dengan 0. Lalu ini kita bisa hilangin kurungnya ya. A tambah B jadinya plus minus A plus B. Sama dengan 0. Lalu teman-teman silakan untuk menjumlahkan dengan inversnya. Mungkin bertahap, tapi mungkin aku akan langsung ke intinya ya. Ini kita jumlahkan dua-duanya langsung, tapi kalian satu persatu ya, supaya bertahap. Jadi yang A ini kita jumlahkan dengan inversnya, minus A ditambah A. Lalu yang B-nya kita jumlahkan dengan inversnya juga, yaitu minus B. Cuman kan kalau di sekaligusin gini, dia bingung ya urutannya gimana. Ditambah minus A tambah B. Berarti kalau kiri ditambah minus A tambah minus B, berarti kanan juga harus sama ya. Minus A ditambah minus B. Nah, berarti karena ini sifat inverse, berarti ini 0 ya. Ini juga 0. Ini, sorry, kelupaan. Tambah B ya. Ini 0 ditambah 0, tapi kalian harus berurutan ya. Mau A dulu, mau B dulu silakan. Yang penting jangan disekaligusin gini, nanti bingung. Ditambah minus A tambah B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Ini identitas jadinya minus A tambah B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Sudah ya, terbukti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita ke nomor 2. Teman-teman, ini kayaknya soal yang mudah ya. Karena kita hanya menunjukkan bilangan ini yang udah pasti ya.
apakah merupakan bilangan rasional atau bukan. Oke, kita bahas sedikit tentang bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan ya, A per B, dengan A-nya dan B-nya anggota bilangan bulat biasanya. Tapi B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan A dan B-nya, oh nggak perlu ya. Biasanya kan coprime ya, A dan B-nya itu atau saling prima, tapi ini nggak usah. Oke, kita udah nih mendefinisikan bisa dibuatkan sebuah pecahan. Jadi, kalau 0,499999 sampai tak hingga bisa dibentuk dalam A per B, maka eh, apa namanya bilangan ini adalah bilangan rasional, gitu ya. Nah, untuk mengakali itu, kalian mungkin yang Olimpiade waktu SMA udah pernah mengenal ya tentang teknik ini. Jadi, kalian coba misalkan A itu sama dengan bilangan ini gitu ya. 0,4999 dan seterusnya. Lalu kita kalikan 10. Ini bertujuan supaya kita bisa menghilangkan desimalnya gitu ya. Jadi nanti desimalnya itu akan sama dengan yang ini. Gitu ya. 10A sama dengan 4 naik ya jadi 4,9999 dan seterusnya. Lalu kita kalikan dengan 10 lagi supaya apa? Supaya ya kita bisa mengurangkan gitu ya dengan di antara dua ini. 10A dikali 10 sama dengan 100A, 49,999 dan seterusnya. Nah, kita coba kurangkan 100A dengan 10A gitu ya. 100A dikurangi 10A itu sama dengan berapa nih? Ingat ya, apa namanya, desimalnya di sini akan hilang semua karena ya angkanya sama semua gitu sampai tak hingga. Jadi di sini yang dikurangkan hanya 49 dikurangi 4, yaitu berapa? 45 ya? Nah, jadi 100A dikurangi 10A itu sama dengan 90A sama dengan 45. Jadi A-nya itu sama dengan 45/90. Nah, ini membuktikan bahwa 0,499 ini bisa dibentuk dalam sebuah pecahan 45/90. Lihat ya, A ini adalah nilai untuk ini, karena di sini kan A-nya sama dengan 0,499, yang mana ini adalah pertanyaannya, gitu ya, dan bisa dibentuk dalam pecahan. Maka ini terbukti bahwa 0,499 merupakan bilangan rasional. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita kerjakan yang 2I2. Buktikan bahwa akar 3 bilangan irasional. Nah, kalau bilangan irasional itu bilangan yang berkebalikan dengan bilangan rasional. Di sebelumnya, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam A per B, gitu ya, atau dalam bentuk pecahan. Nah, bilangan irasional itu nggak bisa, ya. Jadi, kita akan membuktikan bahwa akar 3 itu bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Tapi kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung atau indirect ya. Sorry ini yang sebelumnya ya. Mungkin aku akan hapus dulu. Bentar. Nah, sudah terhapus. Biar nggak ke distract ya. Oke, kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung. Oke. Nah, membuktikan dengan pembuktian tidak langsung, ini kita akan membalikan apa ya? Dalam logika matematika itu premisnya gitu ya. Jadi kita akan membuktikan, kita akan mengandaikan dengan kontradiktif ya, akan mengandaikan bahwa akar 3 ini adalah bilangan rasional. Kebalikannya ya. Jadi kan nanti kesimpulannya
bahwa akar 3 itu bukan bilangan rasional. Nah, karena bukan bilangan rasional kan berarti artinya bilangan irasional ya. Jadi kita akan menggunakan kontradiksi. Mungkin di sini biar ada space di sebelah kanannya. Andaikan atau andai akar 3 adalah bilangan rasional. Nah, karena akar 3 merupakan bilangan rasional, maka akar 3 dapat dibentuk dalam sebuah pecahan A per B. Setuju ya? Nah, setelah itu kita coba kuadratkan supaya kita menghilangkan akarnya ya. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya ini 3 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Oh iya, sama asumsinya bahwa A dan B itu coprime atau saling prima ya. Coprime. Mungkin aku jelasin sedikit ya coprime itu apa. Jadi coprime atau saling prima merupakan sebuah materi dalam teori bilangan yang menyatakan dua bilangan itu memiliki faktor 1. Misalkan berapa? 3 dan 5. Kira-kira ada faktor nggak? Ada faktor yang lebih dari 1 nggak? Nggak ada. Faktornya cuman 1 doang gitu ya. Atau mungkin kalian coba ini 6 dan 9. 6 dan 3. Ini kan kalau kita bagi 6 dibagi 3 itu kan bisa ya. Artinya bahwa 6 dibagi 3 itu tidak menghasilkan koma. Begitupun 3 dibagi 3 juga tidak menghasilkan koma. Nah, maka 3 ini adalah faktornya. Nah, karena faktornya lebih dari 1, maka 6 dan 3 itu tidak saling prima atau tidak coprime ya. Jadi yang coprime itu seperti 35 gitu ya. Yang ya faktornya itu 1 gitu ya. Terus 2 1, lalu apa aja lah 100 dan 101 itu juga coprime. Gitu ya. Itu mungkin contohnya supaya terbayang dulu teman-teman apa yang aku mau jelasin. Nah, sekarang kita nyatakan bahwa A dan B-nya itu coprime atau saling prima. Artinya bahwa A dan B itu memiliki faktor 1 doang, ya, yaitu ya bilangan 1 gitu. Oke, kita lanjut. 3 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Lalu kita kalikan B kuadratnya kedua ruas ya. Ini jadinya menggunakan sifat identitas perkalian jadinya 1 ya. 3B kuadrat sama dengan A kuadrat, jadi hilang ya dengan menggunakan sifat invers perkalian. Nah, lalu kalian lihat di sebelah sini ya, karena A kuadratnya sama dengan 3B kuadrat, artinya apa teman-teman? Artinya adalah A memiliki faktor 3 gitu. Kalau A tidak memiliki faktor 3, maka ini bukan kesamaan tapi ketidaksamaan. Contoh lagi ya, supaya kebayang nih. Misalkan 3 kali 2. Kita misalkan yang ini ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 kan? Nah, bayangkan teman-teman, 6 ini adalah A-nya. Ya, 6 ini adalah A-nya. Dan A ini memiliki faktor 3. Kenapa? Karena ketika dibagi 3, ya habis gitu, nggak menghasilkan koma. Gitu ya. Satu hal lagi, kalau 3 kali 2 sama dengan A kuadrat, terus kita menebak si A-nya itu tidak memiliki faktor prima, ya misalkan berapa? Misalkan 7. 7 kan tidak memiliki faktor prima. 3 ya, tidak memiliki faktor prima 3. Ya maka 3 kali 2 kan tidak sama dengan 7, berarti salah kan? Ya. Ya, jadi ini harus memiliki faktor 3 gitu ya. Supaya di sini ada kesamaan. Nah, maka
A-nya bisa kita tulis sebagai A sama dengan 3 variabel. Variabelnya mau apa aja ya. Misalkan M. Dengan M-nya adalah bilangan bulat. Mau apa aja. Jadi nanti si M ini bilangan bulat apa aja. Misalkan untuk menghasilkan 6 di sini berarti M-nya harus 2. Ya, jadinya 3 kali 2, 6 gitu. Dapatlah faktor 3 ini ya. Nah, maka kita masukin aja langsung ke sini. 3B kuadrat sama dengan berapa nih kalau dikuadratin A-nya? A kuadrat sama dengan 9M kuadrat ya. Jadinya 9M kuadrat. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadinya yang kiri B kuadrat dan yang kanan 3M kuadrat. Nah, ini juga mengartikan yang lain. Kalau teman-teman lihat, di sini menyatakan bahwa B itu pasti mengandung 3 atau mengandung faktor 3. Artinya juga bahwa B pasti memiliki faktor 3. Nah, maka B bisa dinyatakan sebagai 3 3N mungkin ya. Nah, karena akar 3 itu sama dengan A per B dan A-nya kita udah dapat ya, yaitu sebesar 3M dan B-nya adalah 3N, maka kita punya faktor 3 teman-teman yang sama. Ya, artinya bahwa A dan B itu tidak coprime. Nah, ini bertentangan atau kontradiksi dengan kenyataan yang kita asumsikan tadi bahwa A dan B itu saling prima atau coprime. Jadi, tidak sesuai. Sehingga kesimpulannya adalah akar 3 harusnya harusnya rasional. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Irasional. Karena tidak bisa dinyatakan dalam A per B. Di sini ya kuncinya ya, teman-teman ya. Kita membuktikan, kita mengasumsikan bahwa A dan B-nya itu coprime, tapi di akhir tiba-tiba A dan B-nya tidak coprime. Atau ya memiliki faktor yang lebih dari 1. Nah, maka karena kontradiksi ini, kita bisa membalikkan kesimpulannya. Yang tadinya rasional menjadi irasional. Dan terbukti ya. Gitu ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buktikan dengan induksi atau sifat notasi sigma bahwa sigma ini mungkin K, teman-temannya bukan I. K sama dengan 1 sampai N. 3K kurang 2 sama dengan setengah 3N kuadrat kurang N untuk setiap N anggota bilangan natural atau asli. Nah, silakan teman-teman menggunakan salah satu di antara dua jenis pembuktian ini. Tapi mungkin di sini aku menyarankan untuk menggunakan sifat notasi sigma. Kenapa? Ya kan lebih gampang ya. Kalau menggunakan induksi, lebih baik teman-teman menggunakannya saat ininya itu pangkatnya ya, itu lebih dari 1. Misalkan kuadrat atau pangkat 3, itu silakan pakai induksi. Tapi kalau misalkan kalau pangkatnya 1 ya kita menggunakan sifat notasi sigma aja udah cukup ya. Oke, kita menggunakan sifat notasi sigma. Bermula dari K sama dengan 1 sampai N. Ini tulisan aku kayak gini ya sigmanya. 3K dikurangi 2. Oke, pertama sifat sigma yang pertama ini bukan sigma Mewing ya. Sigma dalam matematika. Kita bisa memisahkan operannya gitu ya. Jadi kita akan memisahkan karena di sini ada tanda operasi, jadi kita bisa memisahkan ya operasinya gitu ya dengan menggunakan sifat sigma gitu ya. Jadi nanti kita punya sigma K sama dengan 1 sampai N 3K dikurangi sigma dari K sama dengan 1 sampai N 2 gitu ya. Lalu ini sifat linear teman-teman ya. Lalu sifat linear yang kedua kita
eh, keluarkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan variabelnya, yaitu K. Ya, misalkan di sini 3 itu tidak berhubungan dengan K, karena tiganya itu berposisi sebagai konstanta ya. Jadi kita keluarkan tiganya ke kiri, 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N K. Lalu yang duanya kita bisa pindah ke kiri juga, dikurangi 2 dikali K sama dengan 1. Lalu yang dalamnya apa? Dalamnya 1 ya. Karena 1 kali 2 itu sama dengan 2. Nah, lalu teman-teman ingat sigma itu adalah penjumlahan berurutan ya. K sama dengan 1 sama sampai dengan N. Misalkan dalamnya K. Nah, maka kalian tinggal menggantikan K-nya dengan yang bawahnya. Misalkan K sama 1, nanti bertambah 1 sampai dengan N. Misalkan, ini N-nya kita ubah dulu ke 5 ya. Maka ini menjadi 1, lalu nambah 1, berarti tambah 2, tambah 1 lagi, tambah 3, sampai di atasnya, sampai 5. Gitu. Nah, kalau N, berarti jadinya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Nah, ini teman-teman sudah ada rumusnya. Kalau kalian ingat waktu SMA, itu ada rumus jumlah barisan apa ya, deret aritmatika gitu ya. Jadi, rumus ini kita sering sebut sebagai rumus jumlah Sn sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. Kita cek ya. Kita mau menjumlahkan 3 suku misalkan. 3 suku itu berarti 1 tambah 2 tambah 3, yaitu sama dengan 6. Kita buktikan apakah benar 6. Ini cuma pembuktian ya. Jadi S3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12, dibagi 2, 6. Betul ya? 6. Berarti ini rumusnya benar. Nah, kita masukin ke sini. Jadinya 3 dikali N per 2 dikali N plus 1 dikurangi 2. Lalu ini berapa? Ini sigma dari 1 kan berarti kalau kita punya seperti ini, berarti kan 1 terus. 1 tambah 1 sampai dengan N. Sampai dengan N ya satunya. Berarti ini satunya sebanyak N. Nah, maka satu sebanyak N itu sama dengan N. Gitu ya. N doang. Jadi minus 2 dikali N. Sehingga ini sama dengan 3N. Langsung aja 3N dikali N sama dengan 3N kuadrat. 3N dikali 1 sama dengan 3N. Per 2 dikurangi 2N. Nah, silakan kalian kali silang aja sini ya. Tinggal kurangi aja. 3N kuadrat plus 3N. Sebentar, kursornya. Ya. 2 dikali minus 2, N sama dengan minus 4N per 2. Jadi, tinggal sederhana aja. 3N kuadrat plus, minus ya. 3N kurang 4N sama dengan minus N per 2. Udah, terbukti teman-teman. Ini sama dengan yang di sebelah kanannya. Lihat. Cuman penulisannya beda ya. Ini kalian tinggal pisah aja setengahnya ya, atau duanya. Jadi setengah dikali 3N kuadrat minus N. Terbukti ya, untuk setiap N anggota asli. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Jika ini lambang fungsi tangga, teman-teman, atau ya mungkin kita bisa bilang fungsi floor ya, melambangkan bilangan bulat terbesar, maka hitunglah, apa ya bacanya, lupa lagi. Ya, X plus minus X. Atau mungkin bacanya floor X plus floor minus X ya, supaya lebih enak. Oke, mungkin aku jelasin dulu tentang lambangnya ya. Jadi lambang ini itu biasa disebut sebagai floor function. Jadi floor function itu adalah
bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari bilangan itu sendiri, gitu ya. Jadi misalkan kita punya floor dari 4,1 itu sama dengan 4, ya. Kenapa? Karena 4 ini itu lebih kecil daripada 4,1 dan dia merupakan bilangan bulat terbesar. Sebenarnya bisa aja 3, tapi kan 3 itu kan kurang dari 4, bukan bilangan bulat terbesar. Nah, karena yang dicari adalah bilangan bulat terbesar, maka 4 adalah solusinya gitu ya. Terus misalkan berapa? Misalkan 5,9. Ini bukan dibulatkan ke atas, teman-teman. Tapi ini, lihat ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari bilangan itu sendiri, gitu ya. Jadi ini adalah 5. Ya ini dibulatkan ke bawah lah ya. Nah, gimana kalau negatif? Negatif juga sama. Negatif 3,2 misalkan, itu sama dengan berapa? Sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Karena minus 4 itu kurang dari minus 3/2. Jangan kebalik ya. Ini emang agak tricky, teman-teman, yang negatif ini. Karena biasanya mata kita tuh melihat angkanya dulu, bukan tandanya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Jika floor X melambangkan bilangan bulat terbesar, maka hitunglah floor X plus floor minus X. Oke, dari contoh yang ini, kita mungkin ada sedikit contoh lagi supaya kita lebih mematangkan ya pembahasan ini. Misalkan tadi ya 4,1 itu kan sama dengan 4 ya. Nah, sebentar. Kira-kira kalau aku keluarkan yang bagian floor-nya yang ini keluar, kan jadinya 4,1 tuh. Ya, 4,1. Dan kalau kalian lihat, 4,1 itu diperoleh dari floor 4,1 yaitu 4 ditambah berapa? Supaya jadi 4,1 ditambah 0,1. Gitu ya. Begitupun hal yang sama dengan ini. Floor 5,9 sama dengan floor 5,9 ditambah 0,9. Karena 5,9 itu 5, ditambah 0,9 sama dengan 5,9. Nah, itu juga berlaku pada X dari contoh ini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa mengeksplor sejauh mungkin supaya pemahaman tentang soalnya lebih mendalam gitu ya. Walaupun ini sebenarnya ujian ya. Oke, floor X itu bisa kita tulis. Ingat ya ini polanya. Berarti X-nya itu kita keluarkan, berarti kan jadinya 4,1 ya yang sebelah sini. Berarti nanti kita punya X sama dengan ya, X sama dengan floor X ditambah berapa nih? Ditambah, kita nggak tahu, ditambah alfa biasanya ya. Kita nggak tahu soalnya. Dengan alfa itu di antara nilai 0 sampai 1 gitu ya. Karena biasanya 0,1, 0,2 dan sebagainya. Lalu yang minus X juga sama, minus X juga itu sama dengan floor X minus X ditambah beta gitu ya. Nah, karena di sini sebenarnya kita bisa menggunakan alfa teman-teman ya. Sebentar ya. Aku mau nyinggung dulu masalah ini ya, supaya kita lebih jelas nih. Misalkan kita punya floor 3,2, itu kan sama dengan 3 ya. Lalu kita punya bentuk negatifnya, negatif 3,2. Sama dengan berapa? Sama dengan minus 4. Ya. Nah, maka 3,2 kita menggunakan yang ini ya. X sama dengan floor X ditambah alfa. Berarti 3,2 itu sama dengan floor
3,2 ditambah berapa? Ditambah 0,2. Lalu yang sebaliknya, minus 3,2 itu sama dengan floor minus 3,2, yang mana itu minus 4. Supaya jadi minus 3,2 berarti ditambah 0,8. Ya, coba aja. Minus 4 ditambah 0,8 kan jadinya minus 3,2 gitu ya. Nah, ini A ditambah B itu selalu menghasilkan 1 ya. Kalau ininya ya, kalau bagian dalamnya saling berkebalikan. Lihat ya, selalu menghasilkan 1. Jadi kalau kita jumlahkan dengan A plus alpha plus B sama dengan 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah floor X plus negatif floor X, ya kita tinggal tambahkan aja ini, dua-duanya. X ditambah negatif X sama dengan floor X ditambah negatif floor X sama ditambah alpha tambah beta. Ini jangan tulis. Ini 0 pastinya menggunakan sifat inverse. Lalu ini pertanyaannya ya. Lalu yang kanannya itu sama dengan 1 ya. Lalu yang plus 1 ini kita kurangkan kedua ruas dengan minus 1 supaya yang minus 1 ini, yang 1 ini hilang gitu ya. Jadi minus 1 sama dengan X plus minus X. Udah terjawab. Jadi berapa nilai X plus minus X sama dengan minus 1. Gitu ya. Oke, keep going ya. Nomor 5 yang terakhir. Jika A dan B bilangan gasal, tunjukkan bahwa 8 habis membagi A kuadrat minus B kuadrat. Ini tanda habis membagi ya. 8 habis membagi ini sama aja dengan A kuadrat kurang B kuadrat dibagi 8. Cuman tanda ini menunjukkan habis membagi. Artinya ketika dibagi 8, tidak ada koma gitu ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu bilangan gasal itu apa. Bilangan gasal itu adalah bilangan bulat, bilangan ganjil ya. Sama aja dengan bilangan ganjil. Nah, berarti A dan B itu ganjil katanya, anggota ganjil. Nah, kalau ganjil itu adalah sebuah bilangan yang ketika dibagi 2 bersisa 1. Contohnya, 5 kan ganjil. Dibagi 2, dikali 2, 4, 1. Nah, ini sisanya ya. Jadi ketika dibagi 2, bilangan ganjil ini selalu menghasilkan sisa 1. Gitu ya. Nah, untuk menyatakan A dan B ganjil, kita bisa menggunakan bentuk ini. Ini adalah bentuk bilangan ganjil ya. 2M plus 1 dan B-nya juga ganjil, 2N plus 1. Ya, ini menunjukkan pembagi, ini menunjukkan sisa ya. Makanya bentuknya seperti ini. Dan N-nya anggota bilangan bulat, begitupun N-nya juga anggota bilangan bulat. Maka bentuk ini itu bisa kita ubah menjadi 8 habis membagi A kuadrat minus B kuadrat. Lalu 8 habis membagi A kuadratnya kita uraikan dulu teman-teman. Jadi A kuadratnya itu sama dengan 2M plus 1 kuadrat. Di A kuadratnya sama dengan 4M kuadrat ditambah 4M ditambah 1. Lalu yang B kuadrat juga sama 2N plus 1 kuadrat sama dengan 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 1. Lalu kita kurangkan ya. Karena di sini A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kita dapat yang pertama 4M kuadrat ditambah 4M tambah 1 dikurangi berapa? 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 1. Nah, setelah itu kita operasikan. Yang 1 kan hilang ya, karena dia tidak memiliki variabel. Lalu kita kelompokkan yang kuadrat ya, dan yang tidak memiliki kuadrat.
Di sini kita punya 4M kuadrat dikurangi 4N kuadrat ditambah 4M dikurangi 4N. Ini semoga ngerti ya gimana ininya, posisinya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita keluarkan 4-nya, jadinya 4M kuadrat minus N kuadrat ditambah sebelah kanannya, yaitu 4-nya keluarin ya, 4M kurangi N. Lalu ingat di aljabar, bentuk ini bisa kita ubah menjadi M kurangi N dikali M ditambah N. Jadinya 4 dikali M kurangi N dikali M tambah N. Tambah 4 kali M kurang N. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkelompokkan menjadi faktor-faktor ya. Nah, ini yang samanya adalah 4 dikali M kurang N ya. Nah, jadi kita keluarkan aja langsung. Ini tuh kayak gini teman-teman ya. Supaya nggak bingung. Ini tuh misalkan ini A, ini B. Ya, jadi yang bentuk itu menjadi AB ditambah A. Jadi kalau kita keluarin jadinya A dikali B tambah 1 gitu ya. Jadi ini 4 dikali M kurang N, terus ditambah dikali B tambah 1, B-nya tadi M plus N. Sudah menjadi faktor-faktor, ada faktor 4, M kurang N, dan M plus N plus 1. Lalu kita masukin ke sini. 4 dikali M kurangi N kali M tambah N plus 1. Lalu kita ini sedikit lebih lumayan teman-teman ya, lebih panjang juga dan mungkin agak sedikit lebih mikir ya. Kita lihat di sini. 8 itu habis membagi 4 dikali M kurang N kali M plus N plus 1. Kita harus membuktikan bahwa M kurang N atau M tambah N tambah 1 itu adalah bilangan genap. Supaya apa? Supaya kita memunculkan nilai 2. Kalau memunculkan nilai 2, maka kita punya 4 kali 2 nanti, 8. Dan 8 dibagi 8, ya habis gitu ya. Sisa 0. Tuh, sisa 0. Ya. Gimana caranya supaya di antara M kurang N dan M tambah N tambah 1 itu memunculkan 2. Nah, kita akan bagi kasus. Jadi, untuk apa? Kan bilangan M dan N-nya kan bulat ya. Bulat itu kan terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Dan yang bilangan positifnya, kita khusus ke bilangan positif ya. Karena yang bilangan negatif itu mengikuti. Misalkan, M-nya adalah bilangan genap, M-nya, ini asumsi, jangan case aja ya. Case pertama, bilangan M dan N-nya, dua-duanya itu bilangan genap. Maka artinya apa? Maka artinya M dikurangi N pasti anggota genap. Contoh, misalkan M-nya 4, N-nya 2. Ya, maka 4 kurang 2, 2. Dan 2 kan bilangan genap. Contoh lain, 8 kurangi berapa? 8 kurangi 4. 4 gitu ya. Dan itu juga genap. Sama ya. Nah, karena M kurangi N sama dengan genap, maka M kurang N bisa kita buatkan seperti ini. Tapi ini kan versi ganjil. Yang versi genapnya itu tinggal hilangkan satunya. Misalkan jadi 2D aja ya. Nah, tinggal masukin ke sini. Jadi, 8 habis membagi 2D, 4. M kurang N-nya jadi 2D dikali M tambah N tambah 1. 8 habis membagi 4 kali 2, 8 DM plus N plus 1. Terbukti 1 ya, itu case pertama. Kenapa? Karena 8 kan pasti habis membagi 8 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk M dan N anggota bilangan ganjil. Ini silakan kalian lanjutkan ya.
Kenapa? Karena prosesnya sama seperti ini. Contohnya, ganjil itu 5 kurangi 1, 4. 4 kan genap. Terus 3 kurangi jangan 100, 1 dikurangi 5. Itu sama dengan berapa? 96 ya. Juga genap. Nah, maka M kurang N juga bisa dibuatkan kayak gini, 2D. Lalu gimana kemungkinan yang lain? Sama aja. Kalau misalkan M-nya genap, berbeda ya, dan N-nya ganjil, maka yang akan genap, yang menghasilkan 2 nanti itu bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, jadi nanti yang diubah itu yang sebelah sini. Kita coba lihat. Kalau M-nya genap, kita coba kasih contoh. M-nya misalkan 8 dikurangi ganjil, dikurangi 5. Itu kan sama dengan 3, dan 3 kan ganjil. Begitupun seterusnya ya, dia akan menghasilkan nilai ganjil. Nah, ketika dijumlahkan dengan 1, ini genap, ini ganjil, kan jadinya ganjil tuh. Terus ditambah dengan ganjil lagi. 1 kan ganjil. Ya, ini akan sama dengan genap. Dan genap itu akan menghasilkan 2D tadi. Gitu ya. Jadi nanti kita punya M plus N tambah 1 sama dengan 2D. Masukin ke sini. Dan prosesnya sama. Gitu ya. Jadi hasilnya pasti terbukti untuk semua case. Ya. Oke, jadi itu untuk pembahasannya. Ini sekitar hampir sejam ya. Mungkin itu dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.